welcome back to Prasmania Channel. Nah, apa kabarnya nih Sobat Ken di rumah? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Nih, siapa yang belum nonton video sebelumnya? Buat teman-teman yang belum nonton video, linknya ada di description box nih. Oke, saya di sini Rizda Rismawati selaku host podcast pada kali ini, dan tamu kita nih yang datang dari luar Bogor, ada Ibu Fitra dan ada Ibu Okta. Halo Ibu Okta dan Ibu Fitra. Halo, Assalamualaikum Sobat Ken. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah ya Bu, sehat. Semoga Ibu dalam keadaan sehat ya Bu ya. Amin. Selamat datang nih Bu di Prasmania Channel. Terima kasih Ibu telah meluangkan waktu nih Bu untuk hadir di Prasmania Channel. Sama-sama. Kita Iya. juga berterima kasih senang sekali bisa Iya. hadir di Prasmania Channel. Iya, alhamdulillah Bu ya. Oke Sobat Ken, tema kita hari ini yaitu peluang generasi milenial di ilmu teknik perkapalan. Wah, sangat luar biasa sekali ya tema kita hari ini. Baik Bu, sebelum kita membahas tentang tema kita hari ini ya Bu, boleh mungkin dari Ibu Fitra menceritakan bagaimana sih Bu kampus Ibu di Lampung? Ya, kampus di Lampung ya sama ya seperti kampus Ken, cuman ada perbedaannya. Kampus Institut Maritim Prasetya Mandiri itu merupakan kampus penggabungan dari 5 perguruan tinggi yang sebelumnya. Jadi masih baru lahir Iya. tanggal 20 di SK keluar tanggal 23 Februari 2021. Kemudian diresmikan oleh yayasan itu 20 Maret 2021. Jadi baru ya. Saya ceritakan dulu nih Iya. sejarahnya. Baik Bu. Jadi penggabungan dari 5 perguruan tinggi tadi, Iya. ya Bu Okta ya. Jadi ada Akademi Akuntansi Lampung. Kemudian Sekolah Tinggi Ilmu Maritim Mutiara Jaya. Nih cocok nih prodinya dengan tema kali ini. Iya. Kemudian ada Sekolah Tinggi Ekonomi Prasetya Mandiri, Akademi Perpajakan Tridharma, dan Akademi Perikanan Bima Sakti. Kemudian melakukan penggabungan ya, dan 7 prodi masuk ke Institut Maritim Prasetya Mandiri. Ada prodi apa saja kan begitu ya? Iya, Bu. Ada 3 program sarjana, yaitu S1 Teknik Perkapalan. Iya. Cocok banget nih sama Iya. tema kali ini. Kemudian S1 Manajemen, S1 Akuntansi, D3 Akuntansi, kemudian D3 Perpajakan, dan D3 Perpajakan, kemudian budidaya ya, Iya. kemudian Manajemen Kepelabuhan atau KPNK. Jadi ada 7 prodi. Seperti itu ya Bu, luar biasa sekali Bu, ada 7 prodi nih Bu, Iya. luar biasa sekali, keren. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini ya Bu ya, Betul. yang tadi Ibu Fitra sampaikan, mungkin dari Ibu Okta nih Bu, boleh sih Bu diceritakan tentang gambaran teknik perkapalan itu biar Sobat Ken di rumah tahu nih Bu. Baik, sebelumnya terima kasih Miss Rida yang sudah mengundang kami di sini sebagai ajang ya. Kalau bagi kami itu sebagai ajang untuk promosi gitu, biar tidak hanya di Lampung yang tahu, tapi seluruh Indonesia yang bakal nonton channel ini kan gitu. Iya, betul, Sebelumnya saya betul. sapa, hai Sobat Ken. Iya, Sobat Ken. Malum lah ya ibu-ibu. Jadi teknik perkapalan yang sudah disampaikan oleh Ibu Fitra tadi itu adalah ilmu yang memang pembangunan kapal, yang berkaitan dengan pembangunan kapal, konstruksi kapal. Jadi ada dari beberapa perguruan tinggi itu yang sama nggak sih sama dengan sistem perkapalan gitu. Beda gitu. Jadi kalau misalnya kita teknik perkapalan ini, kita lebih ke mendesain kapal, konstruksi kapal itu bagaimana sih cara membangun kapal kapal untuk berlayar di samudra. Bagaimana kapal yang berlayar hanya dari Bakauni ke Merak, Banten gitu. Jadi kalau misalnya sistem perkapalan itu hanya sebagai sistem permesinan kapal yang ada di kapal itu sendiri. Ya, kolaborasi ya untuk membuat kapal ya gitu. Jadi kalau misalnya di kita, teknik perkapalan itu khususnya di ITN, jadi kan mungkin Sobat Ken taunya ada di ITN
ya ITS, di UI, Iya. terus di mana lagi Bu? Hasanuddin, Hasanuddin. gitu kan. Dikit ya, Dikit gitu kan. Sedangkan ini apa? swasta. Swasta gitu. Itu kan negeri ya. Iya. Di swasta itu ada di Lampung Iya, gitu. iya. Institut Maritim Prasetya Mandiri. Satu-satunya lagi kalau di Wah, Sumatera. keren ya, Bu. Keren. Iya kan? Di Sumatera. Di Sumatera Iya. satu-satunya. Jadi ini apa? Maritim. Kenapa sih ini apa? SDM dari luar, padahal di Lampung itu ada galangan kapal ya. Iya. Heeh. SDM-nya rata-rata dari Jawa, Dari gitu. luar Lampung. Dari luar Lampung, dari Pulau Jawa, dari Makassar, dari Sulawesi. Sedangkan, saatnya ini kami memperkenalkan gitu. Di Lampung itu ada loh SDM gitu, teknik perkapalan yang bisa membangun kapal juga gitu. Jadi kalau misalnya kita mau berbicara teknik perkapalan itu sebagai hanya yang berlayar, tidak, tapi itu membangun kapal. Desain. Mendesain, kita pakai aplikasi yang desainnya, bukan kita yang tukok-tukok pakai paku atau apa gitu. Merancang bangun. Merancang bangun seperti teknik sipil ya mungkin iya. gitu. Luar biasa sekali ya Bu, berarti merancang ya Bu, menciptakan ya. Merancang bukan iya. menciptakan. Oh, merancang ya. Oke, Merancang. merancang. Jadi sangat luar biasa sekali ya Bu, dan di Lampung ya ada Bu ya. Oke. Iya. Mungkin dari Ibu Okta ya Bu, apa sih Bu yang harus dipersiapkan Ibu kalau misalkan ada yang minat untuk teknik perkapalan Bu? Kalau untuk hal yang harus disiapkan dari lulusan ya, Iya. lulusan dari SMA itu memang pertama mungkin ya basic science. Iya, basic science yang memang IPA jago, bukan jago ya, yang bisa gitu, yang cukup bisa dengan matematika atau fisika atau kimia. Gimana Bu? Saya ini dari Sosial. ya, mungkin dari SMK akuntansi gitu. Boleh nggak ya Bu, saya ke daftar teknik perkapalan. Kalau misalnya PTN memang mereka menjurus lebih ke sains ya Bu ya. Kalau PTN memang ada bidang-bidangnya, tapi dengan jalur yang berbeda gitu kan. Kalau misalnya zaman kita dulu ya Bu, kita dulu kan ada IPA, IPS, IPS. sama satu lagi IPC. Nah, Iya. mungkin kalau zaman sekarang udah berubah ya gitu. Kalau IPC itu kita bisa memilih dari sosial ke sains gitu. Iya. Nah, itu nggak menuntut kemungkinan yang sosial tidak bisa ke teknik perkapalan. Oh bisa. Akuntansi kan jago juga matematika gitu kan. Gitu. Jadi selain bekal yang harus disiapkan itu mungkin kita Mental dan semangat. mental. Mental Karena dan gini, semangat. karena memang kan kalau misalnya kita di teknik perkapalan itu kita berseragam. Iya. Nah, kita berseragam, memang berseragam itu tidak gampang ya dapat seragam gitu. Harus siap mental dan fisiknya. Tapi bukan yang seperti di mata orang maritim ya. Maritim itu apa Bu? Laut. Bukan yang ini Bu, apa tuh namanya? Lebih ke fisik ya. Fisik. Ke Oh, fisik militer, yang militer ya, Bu. militer gitu lupa. Militer. Jadi militer itu tidak, kita militer ya memang ada, PBB ada. Dilatih sama kakak-kakaknya senior ya. Kalau misalnya di kami itu. Jadi itu dilatih. Nanti ada dari himpunan teknik perkapalan itu yang memang program kerjanya PBB tadi. Karena sebagian kalau dari kami ya yang mendaftar ke kami itu cita-cita mereka ingin jadi TNI gitu. Jadi untuk mempersiapkan diri mereka kuliah aja dulu lah, kuliah. Tapi ngambilnya ya memang bisa melatih mental mereka gitu ya gitu. Seperti itu ya Bu. Jadi untuk persiapan masuk ke teknik perkapalan ini siapa juga boleh ya Bu ya. Yang penting mau belajar, dan yang utama itu fisik dan mentalnya ya Bu harus kuat ya. Semangat betul, semangat ya Bu Punya ya. cita-cita kali ya Bu. Punya cita-cita. Seperti itu. Oke Bu. Lalu Bu nih, bagaimana tanggapan Ibu? Mungkin ada asumsi dari luar ya, mungkin yang mencatatkan teknik perkapalan nih banyaknya laki-laki Bu. Bagaimana tuh respon Ibu? Iya. Menarik ya kan? Itu serem ya. Menarik kalau saya jadi perempuan, menarik ya. Saya ini teknik juga. Saya bukan sih, cuman kalau misalnya ini kayaknya kalau teknik perkapalan laki-laki semua menarik. Ya. Kalau misalnya kita perempuan tadi mungkin di luar sana mikir teknik ini seperti laki-laki ya. Enggak. Saya
saya perempuan gitu kan, saya juga teknik gitu kan. Jadi tidak hanya laki-laki yang bisa yang bisa ke teknik, apalagi ke teknik perkapalannya. Teknik perkapalan itu bukan kita yang terjun ke laut gitu, bukan kita yang harus bisa berenang gitu, tapi kita yang awal saya Merancang. siapkan tadi, basic science-nya. Basic science-nya itu kan eh, kita bermainnya dengan fisika, kimia, kemudian bagaimana merancangnya. Merancang itu kita pakai aplikasi gitu. Misalnya contoh ini yang paling ringan ya, itu ada AutoCAD gitu kan. AutoCAD. Nah, yang mungkin menjurus kita punya maksudnya gitu. Yang memang nanti merancang, nggak harus di tengah kapal lah kita merancang. Di kamar kita tidur aja kita bisa merancangnya gitu kan. Nanti dipakai sama orang untuk membuat kapal di galangan Iya. kan. Seperti itu ya, Bu. Menarik tuh. Mau menarik. pakai airlock rancangannya. juga bisa. Justru lebih menarik ya Bu, mau Iya. perempuan mau laki-laki bisa ya Bu ya untuk Iya, masuk ke teknik iya. perkapalan. Justru dianya jadi putri duyung kali Iya, ya. yang paling Dilindungi, cantik ya Bu ya, paling menarik. Terus juga kan nanti pasti dijagain nih sama laki-laki karena Iya. perempuan sendiri, jadi lebih menarik ya Bu Iya, ya. memang. Oke, mungkin sobat Ken di rumah nih yang berminat atau pengen tahu bisa cari-cari ya Bu informasinya tentang teknik perkapalan. Nah, mungkin Bu untuk prospek kerja nih Bu di teknik perkapalan sendiri itu apa sih Bu? Ya, kalau misalnya prospek Banyak. kerja sangat banyak ya. Kita ngambil yang menjurus ya. Pertama kita ngambil yang menjurus. Kalau mengambil yang menjurus itu bisa BUMN. Kita punya PT PAL. PT PAL Surabaya. Itu yang negeri. Belum yang swastanya ya, belum swastanya. PT PAL itu dia sudah mampu membuat kapal sendiri. Bekerja sama dengan galangan Korsel gitu. Nah, justru dia bekerja sama itu pasti dia butuh SDM kan. SDM-nya itu pasti dia ada juga yang dari luar. Nah, inilah saatnya SDM itu dari Indonesia Iya, gitu. betul. SDM-nya itu harus sangat minim sekali untuk kalau untuk pembangunan kapal di Indonesia ini. Nah, ini butuh. Nggak hanya di PT PAL, tapi di Lampung itu juga ada galangan-galangan Galangan swasta. kapal. PT Daya Radar Utama yang memang butuh SDM itu. Kemudian ada lagi BKI ya Bu Fitra ya. BKI yang memang kapal resmi bisa berlayar itu harus melewati BKI dulu gitu kan. Jadi luas, jangkauannya sangat luas. Bisa jadi surveyor gitu. Bisa juga mungkin Bu Pengusaha. Fitra nambahin sebagai Pengusaha. pengusaha. Nah, Berwirausaha. didukung dengan kurikulum yang ada di Institut Maritim Prasetya Mandiri, bahwa di dalam kurikulum teknik perkapalan kami kita ada mata kuliah kewirausahaan. Jadi mahasiswa ini tidak harus saya coba bikin ini aja ya, bikin usaha ya, buat kapal atau desain kapal, siapa tahu dibeli sama galangan kapal Ya, gitu. seperti itu ya. Kan bisa. Iya, wah, sangat luas berarti ya Bu. Iya. Apalagi teknik perkapalan itu merancang ya Bu ya. Siapa merancang, iya, mendesain. siapa tahu nih kita bisa merancang sesuatu yang bisa berguna untuk Indonesia ya Bu. Iya, Itu sangat betul, luar biasa betul. sekali. Nah, jadi kita nggak kalah luar biasanya nih ya Bisa Bu ya. diekspor. Nah, ekspor seperti itu ya Bu ya. Karena Bukan kita sekedar selama ini kita impor. dari luar ya. Iya, seperti itu. Oke. Mudah-mudahan ya. Amin. Amin, semoga Banyak, ya, Bu. mungkin ya Sobat Ken yang bisa menumbuhkan rasa itu. Iya. Jadi kalau bukan kita siapa lagi ya Bu Iya, ya? betul. Oke. Mungkin Bu nih pertanyaan yang terakhir Bu, dari Ibu Fitra atau Ibu Okta, untuk memberikan motivasi nih Bu untuk generasi muda atau sobat Ken di rumah perihal mereka yang bingung Bu dalam menentukan prodinya Bu. Kalau untuk bingung, jangankan mungkin Sobat Ken yang bingung ya, mungkin kami pada zaman dahulu juga bingung ya Bu, menentukan gimana sih caranya biar setelah lulus kita dapat kerjaan gitu. Jadi gini, pikiran kita pertama itu kita dulu gitu, kita maunya apa gitu, atau itu tercetus dengan diri kita sendiri. Kita tinggal misalnya di daerah terpencil, misalnya di pulau-pulau, kita banyak pulau ya, di Indonesia ini banyak pulau. Di Indonesia, di pulau terpencil itu kita, saya lulus SMA, orang tua saya nggak bisa kemana-mana gitu, mungkin dengan saya bikin kapal sendiri, orang tua saya bisa ke kota-kota besar. Iya. Itu jadi motivasinya ada di diri dia gitu.
ya gitu, cari-cari tahu gitu. Oh ternyata di teknik perkapalan untuk membuat kapal. Kemudian tadi dua, kita ini sangat kaya, kaya banget Indonesia ini. Ada sumber daya alam yang memang bisa kita manfaatkan gitu dan dihasilkan untuk eh, negara juga gitu kan, SDA ini, dan kita masih minim dengan SDM itu. Gimana sih caranya bisa kita ngambil SDA apa sumber daya alam yang ada di tengah laut itu gitu, kan butuh apa, selama ini kan kita mungkin pakai perahu kecil gitu. Nah sekarang kita mikir gimana sih kita punya kapal yang bisa eh, kita ngambil, habis kita ngambil kita bikin produksinya di situ, Produksi, ya. misalnya setengah jadilah gitu, habis itu kita proses di darat gitu. Iya. Nah disitulah, karena kan perjalanan ke laut itu lumayan ya gitu, lumayan, jadi kita Menarik. mikir bisa ke situ gitu. Jadi dari benak-benak yang ada di kita itu kita bisa eh, memberikan motivasi itu kita sendiri Kita gitu sendiri, kan. Kalau misalnya seperti saya perempuan, saya cuma ini apa, kalau saya lebih ke gimana sih kapal itu bisa kuat gitu. Iya, bener ya, bener. Gimana sih kapal itu bisa kuat? Oh berarti saya nanti ngambil kuliahnya ini. Nah sekarang ini ya ini penelitian saya tentang laju-laju korosinya, gimana sih kalau misalnya plat kapal itu eh, kekuatannya berapa, biar bilasnya dengan kuat arus berapa biar tahan gitu. Ya. Mungkin Bu Fitra ada Iya, tambahan? Kalau bicara motivasi, kalau bagi saya itu Sobat Ken, itu yang paling penting adalah punya semangat, Nah, iya. punya semangat, Punya cita-cita. punya cita-cita. Misalnya ingin lanjut kuliah, tapi biaya orang tua tidak ada. Sekarang nggak usah khawatir, tidak perlu khawatir. Banyak sekali beasiswa. Iya. Ada di kami juga, walaupun swasta, kita juga ada program beasiswa KIP kuliah. Kayak kuliah. Siapapun boleh mendaftar. Iya. Dengan catatan apa? Ya, prestasi itu tidak harus akademik ya, prestasi non akademik pun bisa gitu. Itu motivasi ya juga ya. Jadi jangan berkecil hati yang tidak mampu, kemudian gimana saya bisa, saya tertarik nih dengan teknik perkapalan tapi saya tidak punya biaya, ya kan? Iya. Bisa dibantu gitu ya. Dibantu ya, Ada seperti banyak beasiswa, bukan beasiswa dari pemerintah saja, beasiswa yayasan, Iya, seperti itu ya Bu. banyak sekali. Jadi Jadi semangat ya. masukan nih Mbak Lisda, Iya. nanti kan kita ini udah diundang nih dosennya, Iya. supaya sobat Prasmania channel Sobat itu Ken. semakin tertarik, Iya. nanti diundang mahasiswa kami ke sini. Oh iya, baik. Ya Boleh Bu kan? ya. Untuk bisa kalau misalkan jauh nih bisa bincang-bincang melalui Zoom gitu Iya, ya, baik kita supaya bisa melihat sudut pandang dari mahasiswanya. Iya, betul. Kalau Bu Okta kan dari dosen Dosen. teknik perkapalannya. Kebetulan kalau saya di prodi manajemen. Manajemen. Iya. Oke, Bu. Kalau prodi manajemen banyak saingan. Kan? Banyak Wah. saingan. Luar biasa Bu. Iya. Berarti motivasi nih dari Bu Okta dan Ibu Fitra, yang pertama itu dari diri kita sendiri ya Bu ya, kemauan kita nih yang terpenting, lalu semangat dan tujuan kita. Yang terpenting itu jangan lupa untuk tujuan kita tuh ke orang tua ya Bu ya, pasti tambah semangat ya Bu ya. Ya, Dan betul. biaya jangan jadi alasan untuk tidak berkuliah ya Bu ya, karena Iya. banyak sekali jalur yang membantu kita Iya, untuk berkuliah seperti Iya. itu. Luar biasa sekali nih Bu, terima kasih ya Bu. Sobat Ken di rumah sudah tambah ilmu, saya juga nih menambah ilmu dan wawasan. Terima kasih Ibu sudah berkunjung di Prasmania Channel, memberikan ilmu dan wawasan yang sangat luar biasa. Semoga nanti di kesempatan berikutnya kita bisa ketemu lagi nih Bu ya, Amin, di alhamdulillah. channel Prasmanian ya, seperti itu Bu. Nah, oke Sobat Ken di rumah, kita sudah mendapatkan ilmu dan wawasan yang luar biasa nih dari Ibu Okta dan Ibu Fitra.
Nah, kita sebagai generasi muda ini harus mau berkembang, harus mau semangat seperti itu. Nah, buat sobat Ken di rumah, biar gak ketinggalan video-video menarik, jangan lupa untuk mengikuti sosial media kami yang ada di bawah, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel Prasmania Channel. Oke, sampai bertemu lagi di lain waktu kesempatan. Sampai jumpa. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Sampai jumpa, Sobat Sampai Ken. jumpa.